Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Nova Adeline. Pada siang hari ini akan mencoba mempresentasikan tentang proteksi radiasi pada alat siam fluoroskopi. Di mana pada kesempatan siang hari ini, pokok bahasan yang akan dibahas adalah satu, mengenai konsep proteksi radiasi secara umum, kemudian proteksi radiasi pada pasien selama pemeriksaan alat siam fluoroskopi, kemudian proteksi radiasi pada pekerja atau staf, kemudian yang keempat, upaya proteksi radiasi melalui program reject atau repeat analysis program. Pokok bahasan yang pertama, proteksi radiasi secara umum pada siam fluoroskopi. Apakah fluoroskopi itu? Pesawat sinar X fluoroskopi adalah pesawat sinar X yang memiliki tabir atau lembar penguat fluoresensi yang dilengkapi dengan sistem video yang dapat mencitrakan objek secara terus-menerus. Dan pesawat sinar X siam fluoroskopi adalah pesawat sinar X berbentuk siam yang ditempatkan di ruang bedah dan secara khusus digunakan untuk membantu tindakan pembedahan. Alatnya dapat dilihat pada gambar pada slide ini. Jadi alatnya berbentuk huruf C. Kemudian apa itu radiasi? Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau partikel, di mana menurut tingkat energinya dibagi atas radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Dan untuk radiasi pengion dibedakan lagi menjadi ionisasi secara langsung dan ionisasi tidak langsung. Kemudian alat-alat yang memakai radiasi pengion ini harus benar-benar memperhatikan azas-azas dari proteksi radiasi, di mana proteksi radiasi itu adalah suatu tindakan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang dapat merusak akibat paparan radiasi, di mana radiasi itu mempunyai efek, yaitu yang pertama efek deterministik, di mana efek ini memiliki dosis ambang dan umumnya timbul beberapa saat setelah terpapar dan merupakan akibat atau konsekuensi dan proses kematian sel akibat paparan radiasi yang mengubah fungsi jaringan terpapar. Dan tingkat keparahannya meningkat sesuai dengan dosis yang diterimanya. Kemudian efek yang kedua adalah efek stokastik. Efek stokastik ini tidak memiliki dosis ambang dan akan muncul setelah waktu laten yang sangat lama. Dan semakin tinggi dosis yang diberikan, kemungkinan efek yang timbul semakin tinggi juga kemungkinannya. Kemudian seperti kita ketahui, proteksi radiasi ini mempunyai asas-asas, yaitu justifikasi, limitasi, juga optimisasi, yaitu di mana justifikasi ini mempertimbangkan manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Contohnya adalah bekerja sesuai dengan SOP dan prosedur yang tepat. Kemudian limitasi ini merupakan paparan radiasi yang diterima harus kurang dari nilai batas dosis atau MBD. Jadi pembatasan dosis perorangan. Kemudian optimisasi. Fokusnya adalah alarah, di mana paparan dosis harus serendah mungkin. Kemudian prinsip-prinsip proteksi radiasi seperti kita ketahui, meminimalkan waktu, maksimalkan jarak, gunakan perisai, di mana dengan meminimalkan waktu, dosis radiasi yang diterima itu bisa sekecil mungkin. Kemudian dengan memaksimalkan jarak, dengan menjauhkan jarak, makin jauh jarak, itu dosis radiasinya juga akan semakin kecil. Kemudian dengan menggunakan perisai, dengan kita menggunakan shielding atau perisai,
dosis radiasi yang akan diterima akan semakin kecil. Kemudian yang harus ditekankan oleh seorang profesional dalam bekerja radiasi di alat fluoroskopi SIAM itu harus benar-benar menerapkan prinsip optimisasi, di mana hal tersebut adalah untuk menghindari efek deterministik, juga membatasi efek stokastik, dan mengatur dosis pasien sesuai dengan tujuan medisnya. Dan sangat penting untuk seorang pekerja radiasi di ruang SIAM untuk tahu peralatan sebelum mengoperasikan unit tersebut. Jadi harus ada orientasi alat dan pengecekan apakah alat sebelum digunakan itu dalam kondisi yang optimal. Dan hal tersebut harus tercatat, juga direkam dengan melakukan dokumentasi tes QC harian. Ini contoh dari cek harian. Jadi dengan menceklis apa yang sudah dicek pada alat tersebut, kemudian contoh data filtrasi pada alat. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu proteksi radiasi pada pasien SIAM fluoroskopi, di mana untuk upaya proteksi radiasi ini untuk pasien, yang pertama adalah informasi pasien. Harus dilakukan pengecekan sebelum pemeriksaan, kemudian identifikasi pasien, juga melakukan rekaman paparan medis pasien yang harus dipelihara dan tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Identifikasi pasien tersebut adalah nama pasien, tanggal lahir atau umur pasien, jenis kelamin, jenis pemeriksaannya, indikasi klinisnya, jumlah ekspos atau waktu fluoros, hasil dosisnya, juga nama petugasnya. Untuk faktor eksposi, ini adalah upaya untuk proteksi radiasi ke pasien. Yang harus diperhatikan adalah MA, arus tabung, QV, tegangan tabung, juga pulse rate. Ini harus benar-benar diperhatikan sesuai dengan tubuh pasien. Ketebalan tubuh pasien yang kurus ataupun yang gemuk akan berbeda jumlahnya. Untuk arus tabung, ini bersebanding dengan dosis pasien dan mempengaruhi kuantitas sinar X. Pasien yang lebih besar, maka MA juga akan lebih besar. Dan pastikan MA yang digunakan tidak lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Jadi hal ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian untuk tegangan tabung, ini mempengaruhi kualitas atau daya tembus dari foton. Kemudian memberikan tingkat energi tertinggi foton dalam berkas sinar X. QV rendah itu meningkatkan dosis pasien. Kemudian untuk pasien dewasa, QV yang digunakan itu antara 75 sampai 100 QV. Pulse rate. Ini yang harus diperhatikan adalah gunakan fluoroskopi dan sen sesingkat mungkin sesuai dengan kebutuhan. Kemudian gunakan pulsa dengan laju paparan serendah mungkin untuk memperoleh citra dengan kualitas yang dapat diterima. Dan kemudian catat pada report pasien waktu pemeriksaan. Untuk faktor teknik yang harus diperhatikan untuk upaya proteksi radiasi terhadap pasien, yaitu yang pertama jarak. Ini untuk mengurangi dosis permukaan pasien, memaksimalkan jarak tabung dengan pasien, dan jarak yang direkomendasikan ini minimal 30 cm. Kemudian untuk SIAM orientasi, ini harus benar-benar diterapkan tabung sinar X di bawah meja pemeriksaan pasien, bila memungkinkan untuk mengurangi paparan pasien dan radiasi hambur. Jadi seperti gambar yang pertama, reseptor sitar itu berada di atas meja pasien, kemudian tabung sinar X berada di bawah. Untuk gambar yang kedua ini salah jika diterapkan seperti ini. Dan ini tujuannya adalah untuk mengurangi paparan dan radiasi hambur. Kemudian
Radiasi dengan sudut siam, dengan sudut oblik atau lateral, ini bisa meningkatkan dosis pasien. Jadi harus dihindari kecuali memang sangat-sangat diperlukan sekali sesuai dengan klinisnya. Tapi kalau bisa penyudutan oblik atau lateral ini sedapat mungkin dihindari untuk mengurangi dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Kemudian pengecualian untuk ekstremitas tabung sinar X ini dapat diletakkan di atas meja pemeriksaan hanya jika ekstremitas diletakkan di dekat atau langsung di atas image intensifier. Ini pengecualian untuk ekstremitas. Kemudian hindari juga penyinaran pada kulit pasien yang sama pada orientasi berkas atau proyeksi yang berbeda. Jadi tidak pada daerah yang sama pada kulit pasien, ini untuk mengurangi penerimaan dosis pada kulit pasien. Kemudian pemakaian kolimasi ini membatasi ukuran luas lapangan, hanya area yang dibutuhkan secara klinis saja. Jadi membatasi luas lapangan. Dan semakin besar volume pasien yang iradiasi, semakin besar jumlah hamburan radiasi yang dihasilkan. Kemudian magnifikasi. Dengan adanya pilihan magnifikasi pada konstruksi AM, magnifikasi ini terjadi karena jarak objek dengan bayangan itu meningkat, dan magnifikasi ini meningkatkan arus tabung. Dengan meningkatkan arus tabung ini yaitu untuk mempertaruhkan tingkat kecerahan yang konstan di monitor, dan dengan arus tabung yang meningkat otomatis dosis yang diterima pasien juga meningkat. Jadi hindari menggunakan magnifikasi atau pembesaran atau zoom dengan penggunaan FOV yang kecil, karena dengan penggunaan FOV yang kecil tingkat radiasi yang diterima pasien itu akan semakin bertambah. Jadi ingat, mengurangi atau mengecilkan luas lapangan 2 kali itu akan meningkatkan dosis 4 kali dari yang seharusnya pasien terima. Kemudian yang kedua, upaya proteksi radiasi pada pasien ini yaitu dengan meminimalkan waktu fluoroskopi. Total waktu fluoroskopi setiap prosedur dan itu harus didokumentasikan dan disimpan. Kemudian penggunaan shielding ini untuk pasien kalau memang pemeriksaannya adalah bagian atas bisa digunakan shielding atau pemeriksaan ekstremitas bawah bisa dipakaikan thyroid shield ini untuk mengurangi paparan yang diterima oleh pasien. Kemudian untuk pertimbangan khusus ke pasien ini untuk anak-anak dan ibu hamil, karena anak-anak lebih rentan terhadap efek radiasi. Kemudian harus dilakukan program low dose, dosis rendah. Kemudian lindungi area yang tidak dibutuhkan secara klinis, misalnya pada penggunaan siam untuk ekstremitas bawah. Ini bisa daerah atas atau tiroidnya bisa dilindungi dengan menggunakan apron. Kemudian periksa setiap proyeksi sebelum memutuskan proyeksi selanjutnya. Ini untuk mengurangi pengulangan proyeksi sehingga mengurangi juga dosis yang diterima oleh anak tersebut. Kemudian untuk ibu hamil, minimalkan jumlah proyeksinya, kemudian kolimasi pada daerah yang diinginkan saja, jadi membatasi luas lapangan kolimasi. Kemudian gunakan proyeksi posterior anterior atau posisi proyeksi PA. Kemudian gunakan apron pada pemeriksaan ekstremitas. Kemudian gunakan media perekam yang lebih cepat sehingga eksposinya akan lebih cepat dan dosis yang diterima itu akan lebih kecil juga. Jadi ini pertimbangan khusus yang harus diperhatikan yaitu untuk anak-anak dan pasien ibu hamil.
Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu proteksi radiasi pada pekerja siam fluoroskopi, di mana pekerja itu terbagi atas pekerja yang terlibat dalam pekerjaan radiasi dan pekerja yang tidak terlibat tapi terpapar radiasi. Dan definisi dari pekerja radiasi itu sendiri adalah setiap orang yang bekerja di instalasi radiologi diagnostik dan intervensional yang diperkirakan dapat menerima dosis radiasi tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum. Ini nilai batas dosis untuk pekerja dan masyarakat, di mana untuk pekerja itu 20 milisievert per tahun dan masyarakat itu 1 milisievert per tahun. Kemudian pertimbangan khusus untuk pekerja wanita yang hamil, ini mempertimbangkan tindakan pelindungan tambahan terhadap janin dan embrio, kemudian mempertimbangkan tindakan pelindung tambahan terhadap janin dan embrio, dan hal ini tidak diartikan sebagai larangan pekerja masuk ke area radiasi yang ditentukan. Kemudian untuk pekerja radiasinya, ini wajib menggunakan pada saat bekerja, menggunakan alat-alat dosimetri personal seperti TLD, film bed maupun dosimetri personal atau PENDOS. Ini wajib digunakan pada saat bekerja. Dan penempatan dosimeter yang dipakai oleh petugas itu dipasang di bawah apron. Jadi di belakang apron. Kemudian ini opsional di luar dan di atas apron setinggi kerah pada situasi opsional. Kemudian untuk dosimeter cincin ini untuk mengukur dosis tangan. Kemudian untuk pekerja hamil tambahan di daerah perut untuk pengukuran dosisnya. Kemudian untuk dosimeter yang digunakan petugas ini harus dipakai setiap sedang bekerja, kemudian segera dikembalikan ketika masa kerja berakhir. Jadi tidak dibawa pulang, jadi hanya dipakai pada saat dia datang kerja dan pulang kerja itu harus dikembalikan. Kemudian laporkan saat hilang. Jika ada kehilangan dosimeter personal, maka ini harus dilaporkan. Dan tidak diperbolehkan untuk pemakaian dosimeter ini untuk berbagai pakai atau pindah ke orang lain, ini tidak diperbolehkan. Kemudian tidak diperbolehkan juga menyimpan dekat dengan sumber radiasi. Kemudian tidak diperbolehkan juga mencuci atau meletakkan pada cahaya matahari langsung. Kemudian tidak diperbolehkan juga dipakai selama pemeriksaan medis pribadi yang melibatkan radiasi pengion. Juga tidak diperbolehkan meletakkan dekat dengan saku yang berisi kunci atau koin. Itu cara-cara penanganan dosimeter. Kemudian prinsip proteksi radiasi yang harus diterapkan ke pekerja radiasi siam, yaitu dengan memperhatikan jarak di mana posisi staf berdiri di sebelah reseptor citra, jangan di sebelah tabung sinar X, karena dengan berada di sebelah tabung sinar X ini akan menambah paparan yang diterima oleh pekerja. Jadi seperti pada gambar yang pertama, berdirinya di sebelah reseptor citra, dengan reseptor citra berada di atas meja pemeriksaan pasien. Kemudian untuk proteksi radiasi juga dilakukan pada saat penyuntikan, yaitu jauhkan tangan dari berkas utama. Jadi tangan pasien juga tangan pekerja itu berada di luar berkas utama. Adanya benda yang berada pada berkas utama ini akan meningkatkan faktor eksposi sehingga dosis pada pasien dan staf akan meningkat yang diterimanya. Kemudian ini untuk siam vertikal, ini posisi yang benarnya. Usahakan tabung sinar X berada di bawah meja pemeriksaan.
Ini untuk mengurangi radiasi hambur terhadap pekerja. Kemudian upaya radiasi dengan meminimalkan waktu pemeriksaan fluoroskopi. Juga gunakan pulse fluoroskopi, kemudian catat dan simpan waktu fluoroskopi untuk setiap prosedur. Kemudian melakukan penjadwalan rotasi staf dengan sistem kerja shift. Jadi adanya perputaran kerja untuk shift karyawan. Kemudian untuk shielding, ini wajib sekali dipakai oleh pekerja radiasi dengan memakai shielding alat proteksi yaitu dengan apron, thyroid shield, juga kacamata PB. Kemudian bahasan yang keempat yaitu upaya proteksi radiasi melalui reject dan repeat analysis program. Yang dimaksud dengan repeat adalah citra atau film yang ditolak mengacu kepada semua citra atau film yang dibuang dan tidak berkontribusi pada proses diagnostik. Sedangkan yang dimaksud dengan reject adalah radiografi pasien yang ditolak karena kesalahan manusia atau mekanis dan memerlukan paparan radiasi tambahan ke pasien untuk tujuan yang sama. Dan tujuan dari reject juga repeat analysis ini yaitu untuk identifikasi, dokumentasi, dan pelacakan terhadap nilai pengulangan atau repeat dalam Departemen Radiologi. Ini film yang dianalisa, film yang ditolak, film yang diulang, seluruh film lain tidak ada radiasi tambahan, kemudian film kuisi, film jernih, dan film tidak diulang. Berbagai macam faktor untuk reject analisis ini yaitu dari faktor eksposi, dari kesalahan saat processing, film yang tidak dibutuhkan, dari peralatan sinar tersebut juga bisa, kemudian pemilihan kode organnya yang salah, kemudian karena ketidaktajaman atau citra yang blur, ataupun dari kesalahan positioning pasien. Kemudian untuk repeat ini ada dua yang menyebabkan repeat yaitu error dan artefak, di mana error ini adalah suatu deviasi atau penyimpangan terhadap keakuratan atau ketepatan, sehingga menghasilkan suatu citra diagnostik yang suboptimal. Dan artefak adalah suatu kepadatan yang tidak diharapkan pada suatu radiograf jadi, yang bukan merupakan bagian dari anatomi pasien, dan ini dapat mengganggu visualisasi suatu struktur anatomi. Dan manfaat dengan adanya program reject atau repeat analysis ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi departemen, dosis pasien juga akan lebih rendah karena tidak ada pengulangan, kemudian biaya dalam departemen juga akan lebih rendah dengan adanya reject ataupun repeat analisis program ini. Kemudian meningkatkan efisiensi di departemen yaitu dengan nilai pengulangan repeat yang lebih rendah. Waktu yang dihabiskan oleh pasien yang dalam menjalani prosedur diagnostik juga akan semakin berkurang. Kepuasan pasien juga meningkat dan lebih banyak pasien yang dilayani pada waktu yang bersamaan. Karena tidak adanya pengulangan, jadi waktu kerja untuk melakukan pemeriksaan ke pasien itu akan lebih banyak bisa melayani pasien lagi. Kemudian nilai pengulangan atau repeat juga tergantung pada skill radiografernya, dari peralatannya, dari kerumitan pemeriksaannya, dari metode yang digunakan dalam analisis, variabilitas pasien, beban kerja radiografer gimana, juga budaya di tempat kerja seperti apa, batasan penerimaan dari radiolog juga seperti apa. Dan ini sangat bergantung, nilai repeat ini bergantung pada hal-hal tersebut. Kesimpulan,
Fluoroskopi adalah prosedur medis yang menggunakan radiasi sinar X untuk memvisualisasikan struktur anatomi internal dan gerakan sebenarnya. Radiasi dapat menyebabkan efek deterministik dan efek stokastik. Yang ketiga, jarak, waktu, dan shielding adalah prinsip utama bagi perlindungan radiasi pada pasien dan pekerja. Kemudian upaya proteksi radiasi dapat juga dilakukan dengan repeat dan reject analysis program. Kemudian kesimpulan yang terakhir, pada pemeriksaan siam fluoroskopi pada anak dan wanita hamil harus diberikan perlakuan khusus dengan dosis rendah dan media perekaman yang cepat. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.